bizikri ilman warzuqni fahman. Surah pendek yang kita baca untuk kali ini adalah surah apa, Nak? Iya, ayo kita sama-sama membaca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Oke, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Gimana anak-anakku? Apa sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Nah, jadi Ibu mohon konsentrasinya, kesiapannya dalam belajar. Sekarang Ibu akan absen dulu. Alhamdulillah untuk hari ini kita hadir semua. Nah, dalam pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang ya, bab 7, yaitu indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, yaitu mengenai tentang menjelaskan arti iman kepada qada dan qadar. Ya, mari kita sama-sama menyimak video ya tentang materi kita hari ini. Ya, anak-anakku diharapkan untuk menyimak baik-baik apa yang ada dalam video tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada media pembelajaran ini, saya akan membahas tentang materi kelas 6 semester 2. Media ini akan membahas tentang indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan pembelajaran tentang makna arti qada dan qadar. Bahasa berarti hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah, qada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Itulah tadi ya materi tentang bagaimana tentang pengertian qada dan qadar. Nah, sekarang siapa yang sudah bisa membedakan antara perbedaan arti qada dan qadar? Siapa? Iya, coba Ananda Cahaya Mitra. Ayo silakan.
qadar adalah iya. Jadi sudah benar yang lain. Sesuai dengan penyimpanan videonya tadi, materi tadi apa sudah benar jawaban dari Ananda Fitra? Ya. Jadi disitulah kita bisa membedakan antara qadar dan qadar adalah ya. Kita harus paham baik-baik bahwa qadar itu adalah ketetapannya Allah sebelum menciptakan makhluknya. Ya, kemudian qadar adalah ketetapan Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa kita ubah. Untuk kegiatan hari ini dengan model pembelajaran Ibu yang ambil adalah PPJN. Ya. Ada sesuatu yang kita bisa hasilkan dalam kegiatan pembelajaran kita. Ya. Jadi Ibu akan bagi tiga kelompok sebentar. Ya. Jadi harus ada yang dihasilkan di kelompok sini, ada yang dihasilkan di kelompok ini. Nah, kegiatan itu kita akan membuat tentang scrapbook. Ya, scrapbook itu adalah contoh seperti ini yang kita tempel-tempel tentang mengenai materi yang kita bahas pada hari ini. Ya, jadi kita rangkai-rangkai nanti ini tempel-tempel sampai dengan cantik-cantik. Ya, sesuai apa yang dibutuhkan. Yang mana yang masuk qadar, yang mana masuk contohnya qadar. Qadar seperti itu. Ya, jadi sebelum itu Ibu akan memutarkan video tentang bagaimana cara pembuatan scrapbook. Ya, diharapkan kepada anak-anakku untuk memperhatikan. Ya, itulah tadi penjelasan atau video bagaimana cara tentang pembuatan scrapbook. Ya, jadi untuk pada kesempatan ini Ibu akan membagikan ya, barang atau alat yang kita akan lakukan dalam
Mana kelompok 1? Oke, kelompok 2. Ya. Sekarang masih semangat? Masih semangat? Masih. Ya. Sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu biar kita tambah semangat. Oke. Semua berdiri. Kita apa? Tepuk semangat. Ayo, kita sama-sama tepuk semangat biar tambah semangat dalam belajar. Oke? Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan. Iya. Oke. Jadi sebelum kita merefleksi kegiatan kita hari ini, yaitu coba kelompok 1 dulu Nani memperlihatkan hasil karyanya. Ya, ayo perwakilan 3 orang untuk kelompok 1. Ya, ayo kelompok 1. Ya, inilah hasil karyanya tentang scrapbooknya. Ayo, buka lagi nak. Ya, buka lagi. Oke, coba lihat ini dulu adalah kadang adalah keputusan atau ketentuan Allah yang sudah terjadi. Ya, ketentuannya seperti yang dijelaskan tadi bahwa kelahiran kita tidak tahu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Iya, bagus. Ada gambar orang mati. Ya, termasuk tadi contoh pada adalah kematian seseorang tidak ada yang tahu. Ada yang tahu kuburannya. Oke, bagus. Kemudian ini lagi contoh qadar adalah ketetapan atau takdir ya. Kita mau jadi dokter, berusaha untuk belajar keras untuk takdir tak menjadi dokter. Iya, kemudian ya, ada nama kelompoknya. Ya, dari kelompok 1. Oke, ya. Ini adalah contoh tentang qadar, yaitu jodoh dan keluarga qadar. Kemudian menghubungkan antara konsep qadar dan qadar. Kalau qadar adalah bencana alam dan musibah masuk pada contoh qadar. Ya, oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Sekarang kelompok 2. Perwakilan, ayo. Bisa. Ya, perlihatkan kepada teman-teman ini adalah hasil karya. Perwakilan, ayo. Bisa. Ya, perlihatkan kepada teman-teman ini adalah hasil karya dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Kasih semangat. Iya, ada di situ nama kelompok Ayuna, Naila, Rafli, ya Ahlun. Ya, qadar adalah keputusan atau ketetapan yang sudah terjadi. Iya, ada kelahiran dan kematian. Ya, gambar manusia itu kan itu contoh qadar. Kemudian, ya, takdir mubram. Takdir mubram adalah konsep dalam budaya dan kepercayaan tertentu yang menunjukkan. Oke, coba masing-masing baca. Masing-masing baca dulu tugasnya. Kita yang baca. Ya, kita dulu kita baca. Qadar adalah keputusan atau ketetapan Allah yang sudah terjadi.
Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Jadi inilah hasil karya kelas 2 tentang mengartikan pada dan kadar, kemudian membalakan takdir mubrak dengan takdir mu'allaq, kemudian ya takdir malam, kemudian kadar. Oke, silakan duduk kembali. Nah, itulah tadi hasil proyek kita untuk hari ini, bagaimana membuat scrapbook tentang pemahaman mengartikan pada dan kadar. Ya, jadi insyaallah pertemuan selanjutnya kita sudah pintar bagaimana caranya mendesain tentang pelajaran kita dalam bentuk yang berbeda. Ya, kita belajar dalam hal-hal begitu, membuat scrapbook seperti itu, insyaallah ilmu kita semakin bertambah. Nah, saya tanya dulu, bagaimana perasaan kita setelah belajar tentang bagaimana membuat scrapbook? Kelompok 1, bagaimana perasaannya? Senang, apalagi suka dengan kegiatan ini, membuat seperti ini? Suka? Iya. Kalau kelompok 1 bagaimana? Senang? Iya. Jadi insyaallah dengan kegiatan seperti ini motivasi belajar kita akan semakin meningkat dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Oke. Insyaallah kita akan melanjutkan pertemuan berikut tentang pembelajaran bagaimana hikmah kepada kadar dan kadar. Jadi untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Ya, sebelum kita menutup, kita bersama-sama membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk pertemuan kita hari ini, Ibu akan membagikan soal asesmen untuk mengetahui bagaimana kemampuan meningkatkan pembelajaran kita siklus pertama tentang bagaimana cara meningkatkan belajar kita pada siklus kedua ini. Jadi Ibu akan membagikan lembar kerja ini untuk kita kerjakan. Ya, jadi baca baik-baik soalnya, perhatikan baik-baik, baru kita jawab. Ya. Ya, jadi sekarang masing-masing jawab soalnya. Ya, jadi asesmen ini untuk mengetahui kemampuan anak-anakku untuk siklus kedua ini tentang peningkatan belajar kita. Ya, diperhatikan baik-baik, ya, ingat baik-baik materi pada saat Ibu jelaskan. Ya, pasti sudah terlintas dalam pikiran kita apa jawaban dari soal itu. Ya, karena kan kita sudah belajar, kita sudah melakukan kegiatan kerja kelompok, jadi sudah pasti terbenak di pikiran kita. Ya, oke, sudah? Oke, sekarang sudah kumpul. Oke, nanti Ibu periksa apakah hasil belajar kita sudah ada peningkatan atau belum. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.